Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 RC yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Natasha Egelina Marbun, terus yang kedua ada Elilia Oktaviani, yang ketiga Abid Ahmad Altarian, yang keempat ada Andre Hadi Marotua Farhusip, yang kelima ada Dwi Sulistiani. Jadi kali ini kami akan membahas metode berbasis pohon, yaitu modul 9 praktikum SSD. Oke, langkah pertama dalam praktikum kali ini itu adalah install package. Di sini ada install package atau install library knit tr. Terus yang kedua ada string r, yang ketiga ada tree, yang keempat menggunakan ggplot 2. Jadi paket-paket ini tuh memberikan fungsionalitas tambahan ke lingkungan R seperti manipulasi data dengan DPLYR, visualisasi dengan ggplot 2, dan analisis statistik dengan tree. Nah, selanjutnya dataset Karsit dimuat menggunakan fungsi data dari paket ISLR. Jadi digunakan untuk menampilkan struktur data dari dataset Karsit yang mencakup informasi tentang jenis variabel, jumlah pengamatan, dan contoh-contoh nilai-nilai variabel. Ini membantu pengguna untuk memahami struktur dataset dan memulai analisis data yang lebih baik. Nah, di sini juga bisa dilihat ada data, terus di dalamnya ada Karsit. Nah, ini menampilkan dataset yang kita gunakan. Terus ada STR Karsit. Nah, ini dengan kode ini kita bisa mengetahui bahwa data yang kita punya itu memiliki bentuk seperti apa, entah dia string, numerial, atau yang lainnya. Nah, jadi kode selanjutnya itu berfungsi untuk menghasilkan dataset baru yang telah dimodifikasi sebelumnya sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Nah, setelah itu kita akan set up initial tree. Jadi kita menggunakan kode tree hike cells data. Jadi keluaran dari kode ini adalah pohon yang disimpan dalam sebuah list yang dapat kita rangkum untuk melihat variabel yang digunakan dalam simpul internal, jumlah simpul terminal, dan tingkat kesalahan pelatihan. Nah, kita juga bisa memanggil objek itu sendiri untuk mendapatkan seluruh representasi pohon atau tree yang kita telah buat. Nah, jadi node terminal dilambangkan dengan tanda bintang. Nah, selanjutnya kita akan melihat summary dari tree yang kita punya. Jadi dalam summary ini kita bisa melihat summary dari data tree yang kita punya. Jadi pada proses konstruksi tree, variabel-variabel yang sebenarnya digunakan adalah price, income, comprise, population, advertising, age, dan as. Jadi pohon keputusan memiliki total 27 node terminal yang mewakili bagian-bagian terakhir dari pohon di mana keputusan klasifikasi dibuat. Tingkat deviasi rata residu adalah 0,4575 yang dihitung dari deviasi residu dibagi dengan jumlah pengamatan. Jadi tingkat kesalahan klasifikasi adalah sekitar 0,09 atau 9% yang dihitung dari jumlah pengamatan yang salah diklasifikasikan dibagi dengan total pengamatan ini. Ini memberikan gambaran singkat tentang kualitas model dan variabel yang paling penting dalam pemodelan yang kita buat. Oke, selanjutnya kita akan menginterpretasikan pohon keputusan kita atau decision tree secara visual. Jadi kita menggunakan kode plot tree dan text tree. Jadi di sini dapat kita lihat gambar yang dihasilkan merupakan gambar decision tree dari data yang kita punya. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan mengevaluasi pohon klasifikasi. Jadi kita perlu menggunakan set pelatihan dan pengujian. Sekarang kita bisa mengulang apa yang kita lakukan di atas, dan ini termasuk perhitungan tingkat kesalahan pengujian. Nah, selanjutnya itu define our training or testing sets. Jadi dapat kita lihat kode di atas itu digunakan untuk membagi dataset menjadi 2 subset. Yang pertama itu data pelatihan atau train, dan yang kedua ada data uji atau data tes. Nah, pertama fungsi set sheet 2 digunakan untuk menetapkan biji acak sehingga hasil sampel yang dihasilkan dapat direproduksi. Kemudian dari dataset data 200 baris diambil secara acak dan akan disimpan dalam variabel train menggunakan fungsi sample n. Selanjutnya data yang tidak termasuk dalam subset pelatihan atau train disimpan dalam variabel test menggunakan fungsi setDiff.
Dengan demikian, subset train digunakan untuk melatih model, sedangkan subset test digunakan untuk menguji kinerja model yang telah dilatih. Nah, ini adalah langkah umum dalam pembelajaran mesin atau machine learning untuk menghindari overfitting dan mengevaluasi kinerja model secara objektif. Saya Dwi Sulistiani akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang selanjutnya adalah run the recursive partitioning algorithm. Eh, kode di atas membangun sebuah pohon keputusan untuk klasifikasi dengan menggunakan data pelatihan train. Formula High, Sales menunjukkan bahwa variabel high keputus adalah variabel respons sementara Sales dikecualikan dari model. Hasilnya, pohon keputusan yang dibangun akan menggunakan variabel lain dalam dataset pelatihan untuk membuat keputusan klasifikasi. Setelah pembuatan model, pohon keputusan disimpan dalam objek bernama tree. Ini adalah langkah penting dalam analisis data karena model yang dihasilkan kemudian dapat digunakan untuk memprediksi kelas variabel respon atau height berdasarkan nilai variabel lain dalam data uji atau data baru. Yang selanjutnya adalah make prediction and display confusion matrix. Berdasarkan tabel kontingensi yang dihasilkan, kita dapat mengevaluasi kinerja model pohon keputusan pada data uji. Dari tabel tersebut, kita dapat melihat berapa banyak observasi yang diklasifikasikan dengan benar atau true positif dan true negatif, serta berapa banyak yang salah diklasifikasikan atau false positif dan false negatif. Dari evaluasi ini kita dapat membuat kesimpulan tentang seberapa baik model kita dalam melakukan prediksi kelas variabel respon pada data yang tidak digunakan dalam proses pelatihan. Dapat dilihat output di atas adalah tabel kontingensi atau confusion matrix yang menunjukkan hasil prediksi model pohon keputusan pada data uji tes. Pada sumbu horizontal, kita memiliki kelas prediksi yang dihasilkan oleh model, sehingga pada sumbu vertikal kita memiliki nilai sebenarnya dari variabel respon pada data uji. Dari tabel tersebut, kita dapat melihat bahwa terdapat 104 prediksi yang banyak untuk kelas 0 atau true negatif. 50 prediksi yang benar untuk kelas 1 yaitu true positif dan 33 prediksi yang salah untuk kelas 0 atau false positif dan 13 prediksi yang salah untuk kelas 1 false negatif. Dengan informasi ini kita dapat mengevaluasi kinerja model misalnya dengan menghitung akurasi, recall, atau F1 score. Yang selanjutnya adalah lanjutan dari make prediction and display confusion matrix. Output tersebut adalah hasil perhitungan akurasi model yang dihitung dengan menjumlahkan jumlah prediksi yang benar untuk kedua kelas atau true positif dan true negatif, dan kemudian dibagi dengan jumlah total observasi pada data uji, atau dalam kasus ini 200
observasi. Dalam konteks ini, jumlah prediksi yang benar adalah 86 true positif dan 87 true negatif. Maaf, jumlah prediksi yang benar adalah 86 true negatif dan 57 true positif. Yang ketiga dijumlahkan memberikan total 143 prediksi yang benar. Kemudian hasil tersebut dibagi dengan jumlah total observasi yaitu 200 yang menghasilkan akurasi sebesar 0,715 atau 71,5%. Ini menunjukkan bahwa model pohon keputusan memiliki tingkat akurasi sekitar 71,5% dalam melakukan prediksi kelas variabel respon pada data uji. Yang selanjutnya adalah algoritma pruning. Selanjutnya kita mempertimbangkan apakah pemangkasan pohon dapat memberikan hasil yang lebih baik. Fungsi CV3 melakukan validasi silang untuk CV.tree, menentukan tingkat kompleksitas pohon yang optimal, pemasangan kompleksitas yang digunakan untuk memilih urutan pohon untuk dipertimbangkan. Kita menggunakan argumen fun sama dengan misclass untuk menunjukkan bahwa kami ingin tingkat kesalahan klasifikasi memandu proses validasi silang dan pemangkasan daripada default untuk fungsi CV.tree yang merupakan penyimpangan fungsi CV.tree melaporkan jumlah node terminal seperti pohon yang dianggap atau ukuran serta tingkat kesalahan yang sesuai dan nilai dari parameter kompleksitas yang digunakan. Output tersebut menunjukkan hasil dari proses pruning pada model pohon keputusan menggunakan validasi silang. Variabel-variabel tersebut termasuk jumlah node terminal atau size, deviasi redusial atau dev, dan nilai kompleksitas pohon atau K ditampilkan untuk setiap iterasi pruning. Tujuan dari proses pruning adalah untuk memilih model yang paling optimal dengan mempertimbangkan trade-off antara kompleksitas model dan kemampuan untuk mengeneralisasikan pada data yang belum terlihat sebelumnya. Metode pruning yang digunakan untuk pruning berbasis tingkat kesalahan klasifikasi atau misclass. Dengan informasi ini kita dapat memilih model yang optimal untuk mencegah overfitting dan meningkatkan kinerja model pada data baru. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selamat pagi, misalnya sore malam. Nama saya Hadir Musik. Kemudian saya kedua berkongsi tentang program kelompok 1 RC. Pada video kali ini saya akan melakukan pengulangan coding pada materi metode berbasis pohon. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana visualisasi dalam bervariasi. Pada coding yang terlampir, saya akan memberikan visualisasi grafik dan fungsi ggplot data sebagai data frame dari data CV underscore 3 dalam column size dan CV3 dalam column depth. Nah, kita bikin metodenya AIS dan game line, labs dan template. Yang paling penting dalam hasil ini adalah data dalam depth-nya.
yang sesuai dengan kesalahan validasi silang di setiap instansi. Kita dapat melihat bahwa bila terjadi ketika ada satu terminal, mari kita lihat sekilas bagaimana ini grafik tersebut yang disebut terlampau. Dalam plot ini, maka kita keluar terlihat bahwa besar tree size-nya tidak stabil. Namun dapat terlihat bahwa pada saat tree size 9 sampai 14 nilai number harusnya stabil di angka sekitar 80,5. Next. Pada saat berikutnya kita akan mengoperasikan dan menguji pohon. Kita tahu berapa tempat terminal yang kita inginkan. Kita pangkas pohon kita dengan fungsi prune.disclass untuk melakukan pohon yang optimal. Kemudian kita periksa untuk melihat apakah performa lebih baik pada saat pengujian daripada pohon besar. Menggunakan fungsi prune.disclass, kita bikin data base-nya 021. Lalu kita bikin test prediction-nya, kita bikin tabelnya juga dengan atribut test prediction dan data test height. Dan berikut outputnya yang di atas adalah tabel contingency confirmation matrix yang menunjukkan hasil prediksi model pohon keputusan yang telah dibahas pada data uji tes. Pada sumbu horizontal kita memiliki kelas prediksi yang disebut oleh model. Sedangkan pada sumbu vertikal kita memiliki nilai sebenarnya daripada variabel responsif. Selanjutnya kita akan tes. Dengan evaluasi ini kita dapat mengevaluasi dari pohon keputusan antara dipangkas pada data uji yang dapat membantu kita memahami seberapa baik model tersebut dalam mengoperasi variabel. Perhitungan akurasi model kita dapat melihat hasilnya adalah 0,77. Ketika ini adalah perhitungan hasil akurasi model yang dihitung dengan mencobakan jumlah prediksi yang benar untuk kedua kelas gitu. Yang kemudian dibagi dengan jumlah total observasi pada data uji. Dalam konteks ini jumlah prediksi yang benar ada 94 dan 60. Jadi 90 ada tri negatif dan 60 ada tri positif. Kemudian setelah dibagi dengan jumlah total observasi 200. Menghasilkan nilai akurasi sebesar 0,77 atau 77%. Ini menunjukkan bahwa pohon keputusan telah dipangkas memiliki tingkat akurasi sekitar 70% dalam operasi kelas. Sekian dalam video kali ini. Kurang lebih maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lele Octaviani dengan NIM 122450009. Di sini ada saya akan menjelaskan fitting regression tree, di mana di sini ada sebuah kode dengan memanggil datanya terlebih dahulu. Lalu di sini ada set sheet, ada variable train, test, dan tree underscore train. Dan di sini dipanggil summary dari data tersebut, di mana ketika kita panggil dataset tersebut, dataset ini memiliki 4 variabel, yaitu RM, LSTAT, CRAM, dan Age untuk variabel bebasnya. Lalu di sini ada number of terminal nodes, di sini ada 7 jumlahnya. Lalu residual mean deviance itu 10,38. Lalu ada nilai dari summary-nya dengan nilai minimumnya itu minus 10,18. Lalu ada nilai maksimumnya 16,58. Lalu ada nilai kuartil pertamanya itu minus 1,777 dan kuartil ketiganya itu 1,923. Lalu ada nilai median atau nilai tengahnya itu minus 0,1775 dan nilai rata-ratanya itu 0. Dimana pada model ini dibangun dengan menggunakan variabel prediktor, RM yaitu rata-rata kamar perhunian, LSTAT persentase
penduduk dengan status ekonomi rendah, lalu krim yaitu tingkat kejahatan per kapita, lalu ada age yaitu proporsi unit hunian yang dibangun sebelum tahunnya 7. Lalu ada pohon regresi yang dihasilkan yang memiliki 7 node terminal yang merupakan titik terakhir di mana prediksi nilai tengah itu dibuat. Lalu ada tingkat deviasi atau rata-rata residu yaitu 10,38 yang merupakan ukuran kesalahan dari model terhadap data pelatihan. Lalu ada distribusi residu yang menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi memiliki residu yang relatif kecil, tetapi ada juga beberapa kasus di mana residu itu cukup besar, dengan nilai maksimumnya itu 16,58. Dengan informasi ini, kita dapat mengevaluasi kualitas modal dan melihat seberapa baik model yang dapat memprediksi nilai median rumah berdasarkan variabel prediktor atau bebas yang digunakan. Kode ini digunakan untuk menghasilkan plot visual dari plot regresi yang telah dibangun, yaitu variabel tree train, lalu ada fungsi plot digunakan untuk membuat plot grafis dari pohon regresi, sedangkan fungsi teks yaitu variabel tree train itu digunakan untuk menambahkan label pada setiap node di pohon. Lalu di sini saya akan melanjutkan di mana pada kode mengeluarkan output berupa pohon regresi yang memvisualisasikan proses pengambilan keputusan untuk memprediksi nilai median properti berdasarkan beberapa variabel yang sudah kita jelaskan tadi, di mana ada 4 variabel bebas. Dan pohon regresi ini membantu mengidentifikasi variabel mana yang berpengaruh dalam menentukan nilai properti dan bagaimana kombinasi berbeda dari nilai variabel menghasilkan prediksi yang berbeda, di mana variabel M-stat itu lebih kecil dari 14,405, yang dimana ini berarti partisi pertama di pohon ini. Variabel mengukur persentase individu dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah di daerah terdekat berdasarkan dari node terminal yang berasal dari sisi kiri pohon yang menunjukkan bahwa wilayah geografis sosial ekonomi yang lebih tinggi berakhir dengan harga rumah rata-rata yang jauh lebih besar. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita dari hasil codingan di atas yaitu kita cv_tree, cv.tree tree underscore train itu pada baris ini fungsi tree digunakan untuk melakukan validasi silang pada model pohon keputusan yang telah dilatih yaitu tree train. Nah, metode validasi ini saling membantu mengukur seberapa baik model akan berkinerja pada data baru yang belum dilihat. Hasil dari validasi silang seperti kesalahan model untuk setiap ukuran pohon disimpan dalam objek cv_tree. Nah, pada bagian kedua itu baris kedua yaitu ggplot data frame cv3 size cv_tree def. Nah, pada bagian ini tuh kita menggunakan paket ggplot 2. Nah, ini tuh digunakan untuk membuat plot. Nah, data yang digunakan untuk plot itu disimpan dalam sebuah data frame yang berisi 2 kolom, yaitu ukuran pohon, yaitu cv_tree size, dan kesalahan model, yaitu cv_tree def. Nah, fungsi AS itu digunakan untuk menentukan pengaturan estetika di mana sumbu X akan mempresentasikan ukuran pohon dan sumbu Y akan mempresentasikan jumlah kesalahan. Nah, oleh karena itu, untuk baris selanjutnya itu untuk geom_line color dark blue digunakan untuk menambahkan garis ke plot. Garis ini akan menghubungkan titik-titik data sehingga memberikan gambaran tentang bagaimana kesalahan model berubah seiring dengan perubahan ukuran pohon atau tree. Nah, warna dari garis ini sudah kita tentukan ya menjadi warna dark blue. Oke, untuk melanjutkan hasil penjelasan codingan sebelumnya, selanjutnya kita menggunakan labs untuk garis X, tree size, untuk sumbu Y-nya yaitu number of error. Kemudian untuk judulnya kita memberikan nama CV error by tree size. Nah, fungsi labs itu digunakan untuk memberikan label pada sumbu X.
Nah, sumbu Y dan judul plot atau title. Nah, ini juga membantu dalam memberikan informasi tentang apa yang dipresentasikan oleh setiap sumbu dan judul plot. Kemudian selanjutnya, kita menggunakan tem dengan plot title, elemen teks, hjs atau hjs titik 5. Nah, pada bagian itu, pengaturan tema plot disesuaikan dengan plot title digunakan untuk mengatur teks judul atau title-nya, sedangkan untuk elemen underscore teks, hjs titik 5 digunakan untuk mengatur posisi teks judul menjadi di tengah. Hjs sama dengan horizontal justification. Oke, selanjutnya kita menjelaskan hasil output dari kode. Nah, untuk hasil output dari kode yang telah kita berikan pada codingan sebelumnya, didapatkan hasil output berupa gambar plot seperti ini. Untuk judul plotnya yaitu CV error by ukuran tree atau tree size dengan sumbu X sebagai ukuran dari tree-nya atau ukuran dari pohon, sedangkan untuk sumbu Y-nya itu number of error. Nah, dari hasil output dari plot pada di gambar samping ini didapatkan bahwasanya sumbu X diberi label ukuran pohon yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan berjalan dari 2 hingga 6. Nah, untuk sumbu Y diberi label jumlah kesalahan atau number of error dan berjalan dari 0 hingga 20.000. Nah, dan juga terlihat bahwa semakin besar ukuran tree atau tree size-nya atau pohonnya, maka semakin kecil pula untuk number of error-nya atau jumlah kesalahannya. Kemudian berlanjut ke selanjutnya yaitu menggunakan predict, plot, and calculate MSA. Nah, pada plot ini kita mengevaluasi baik model pohon, regresi, memprediksi nilai MATV berdasarkan data uji yang tidak digunakan dalam proses pelatihan. Dengan melihat seberapa dekat titik dalam plot dengan garis diagonal untuk Y sama dengan X. Nah, seperti pada gambar ini, pada gambar di bawah ini, kita menggunakan Y hat predict, tree underscore trend, new data ini sebagai tes. Untuk test outcome-nya kita menggunakan tes MATV, kemudian kita menggunakan plot untuk menggambarkan visualisasinya yaitu plot y hat test underscore outcomes. Kemudian berlanjut untuk penjelasan codingan sebelumnya menggunakan y hat predict untuk tree train new data sama dengan test. Nah, ini tuh untuk membuat sebuah model yang telah dilatih sebelumnya menggunakan metode pohon keputusan atau tree train. Nah, itu digunakan untuk membuat prediksi menggunakan data uji yang baru disebut dengan tes. Nah, hasilnya itu disimpan dalam variabel y hat atau y hat. Kemudian masuk ke selanjutnya. Untuk tes underscore outcome, untuk tes MATV, nah, pada baris ini nanti nilai yang sebenarnya dari variabel target, dalam hal ini contohnya itu merupakan harga rumah yang disimpan dalam kolom MATV. Nah, dari data uji atau tes disimpan dalam variabel test underscore outcome. Sedangkan untuk plot y hat test underscore outcome, itu tuh kita membuat sebuah plot yang membandingkan prediksi y hat dengan nilai sebenarnya atau test outcome. Nah, untuk sumbu X akan berisi nilai prediksi, sedangkan sumbu Y-nya akan berisi nilai yang sebenarnya. Nah, plot ini juga membantu memvisualisasikan seberapa baik model memprediksi nilai target semakin dekat titik-titik pada plot ke garis diagonal, semakin baik juga model itu untuk diprediksi gitu. Kemudian menjelaskan hasil output code. Nah, setelah coba kita running untuk hasil untuk kode sebelumnya, kita didapatkan hasil bahwa untuk sumbu X menunjukkan ukuran pohon yang diukur dalam jumlah node atau daunnya. Nah, untuk tree atau pohon yang lebih besar memiliki lebih banyak node dan leaf atau daun, yang berarti mereka lebih kompleks dan dapat mempelajari pola yang lebih rumit dalam sebuah data yang telah kita uji. Kemudian berlanjut untuk sumbu Y-nya. Y-nya itu kan menunjukkan jumlah kesalahan yang dibuat oleh model. Nah, dari kesalahan yang diukur dalam jumlahnya, contohnya itu yang salah diskualifikasi oleh model, jumlah kesalahan yang lebih kecil menunjukkan bahwa model lebih akurat dalam memprediksi label yang benar. Oke, berlanjut ke codingan selanjutnya, yaitu kita menggunakan main y hat dikurang test underscore outcome, kita pangkatkan 2. Didapatkan hasil output setelah coba di running, yaitu 35,28688. Nah, hasil dari output di atas ini ialah untuk nilai rata-rata kuadrat dari selisih antara nilai prediksi y hat dan nilai aktual dari variabel respon atau test outcome pada data uji. Ini merupakan ukuran kesalahan error dari model pohon regresi yang telah kita uji.
Dalam konteks ini, itu untuk nilai MSE-nya itu sebesar 35,28688 menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan yang relatif rendah dalam memprediksi nilai MATV pada data uji. Nah, oleh karena itu, untuk MSE dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai seberapa baik model pohon regresi yang dapat memprediksi nilai variabel respon pada data yang tidak terlihat sebelumnya.